Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kami, Indar Bondowoso. Dalam video ini kami akan coba mengimplementasikan konsep MVC. Nanti kita akan mencoba mengimplementasikannya pada program PHP sederhana. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih konsep MVC itu. MVC itu singkatan dari model, view, dan controller, yang artinya adalah sebuah cara atau metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan antara data dan tampilannya, atau sering kita kenal dengan nama interface ya. Dimana dalam hal ini nantinya data akan berada pada file PHP dengan nama model, dan untuk tampilannya nanti akan berada pada file PHP dengan nama view.php. Jadi nanti untuk datanya khusus diolah pada file bernama model.php. Untuk tampilannya nanti berada pada file PHP dengan nama view.php. Lalu jika kedua file ini terpisah, bagaimanakah cara untuk memprosesnya kan? Di sini nanti kita membutuhkan satu lagi sebuah file dengan nama controller.php. Di mana file controller ini merupakan bagian yang akan menjembatani antara file view dan file model tersebut. Nah, jadi konsep dasarnya itu seperti ini MVC. Jadi misalkan ada seorang klien ingin melakukan request ke server untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Jadi untuk MVC sendiri itu konsepnya seperti ini, konsep dasarnya. Di sini namanya controller ya, controller. Terus di sini namanya model. Terus di sini namanya view. Nah, jadi si klien ini nanti pertama kali request akan diarahkan ke dalam sistem controller ini. Nah, setelah itu controller nanti akan menghandle dan mencari kebutuhan apa sajakah yang dibutuhkan oleh si permintaan klien ini. Apakah dia membutuhkan sebuah data atau hanya sebuah tampilan. Jadi contohnya, misal si klien ini merequest sebuah informasi tentang misalnya data kepegawaian misal, maka otomatis si controller ini sudah tahu, oh ternyata si klien ini membutuhkan data, maka dia akan mengarahkan pada sistem model dulu, dimana di model ini sudah tersimpan data-data yang dibutuhkan oleh si klien. Setelah itu model akan mengirimkannya ke view untuk dijadikan tampilan atau feedback berupa HTML ya. Di HTML ini akan dikembalikan dalam browser dalam bentuk informasi yang sudah bisa diterima oleh bahasa manusia, sehingga klien dapat menerima informasi yang dia butuhkan. Begitu juga kalau dia itu hanya membutuhkan sebuah informasi yang statik ya, istilahnya tanpa data. Jadi misalkan si klien ini membutuhkan misal hanya membutuhkan informasi form saja, dia ingin melakukan input data, maka otomatis tidak membutuhkan data, dia hanya akan mendapatkan tampilan sebuah form. Maka si controller ini akan langsung merujuk pada view, lalu dari view langsung melemparkan informasi berupa tampilan form kepada si klien. Nah, jadi seperti inilah gambaran dasarnya konsep MVC ini. Oke, untuk implementasinya kita langsung aja. Pertama kita sediakan dulu ya file-filenya. Jadi filenya tadi kan ada 3. Ada file model.php, file view.php, file controller.php. Oke, di sini kita buat
namanya yang pertama model titik PHP, terus yang kedua itu namanya view titik PHP, dan yang ketiga adalah controller PHP ya. Oke, untuk yang pertama kali nanti ini kita akan menyusun kode-kode program PHP di dalam file model titik PHP. Kita awali dengan tag PHP. Nah, di sini kita akan mengolah sebuah data. Jadi misalkan kita awalnya mau buat apa ya? Misal yang gampang-gampang saja, kita akan menampilkan sebuah lirik lagu, misal seumpamanya gitu ya. Pertama kita harus mendeklarasikan sebuah kelas dulu. Nah, kelas kita kasih nama kelasnya itu model, karena nama filenya adalah model titik PHP. Jadi dia harus sama dengan nama file di mana si kelas ini dideklarasikan. Oke. Tuh dulu nih banyak. Nah, seperti ini. Lalu di dalam model ini nanti kita membutuhkan sebuah fungsi yang akan mengolah data-datanya atau menyimpan data-datanya. Jadi kita berikan sebuah fungsi dengan nama, misal karena kita membuat sebuah lirik balonku ada 5 misal. Jadi kita buat misal nama fungsi adalah balon. Lalu misal nanti kita akan mengirim sebuah parameter dengan nama jumlah, karena kita tahu ya dalam lagu tersebut nanti kan menyebutkan jumlah. Balonku ada 5 gitu kan. Nah, terus untuk pengembalian nilainya dalam bentuk array, karena dia akan menyimpan banyak data. Di lagu tersebut kan kita mengetahui juga ada atribut warna ya, dimana warna tersebut adalah warna dari balon-balon. Jadi misal kita buat dulu atributnya dengan nama datanya warna misal. Terus kita kasih array 2 dimensi karena dia nanti akan lebih mudah untuk memprosesnya. Misal kalau di dalam lagu tersebut balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Oke, ada 5 ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Pertama kita deklarasikan dulu yang hijau. Hijau. Oke, koma. Kita copy aja dulu biar lebih cepat. Oke, copy, pas. 1 2 3 4 5. Oke, yang pertama hijau ya. Hijau, kuning. Hijau, kuning, kelabu. Kuning, kelabu, terus merah muda. Nah, biar lebih mudah ini untuk asosiasi array-nya nanti dipanggil tanpa menggunakan spasi, karena merah muda kan ada 2 kata, maka kita permudah aja, kita jadikan pink misal. Namun untuk isi dari nilainya tetap namanya merah muda. Kelabu, merah muda, dan biru. Oke, ini yang terakhir, warna terakhir adalah biru. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk data yang kedua nanti berupa jumlah dari balon tersebut. Maka jumlah ini nanti kita dapatkan dari nilai yang diinputkan ke dalam parameter ini, jumlah. Oke, kita panggil jumlah. Nah,
kelihatan kan teman-teman? Ini kira-kira seperti ini untuk isi dari modelnya. Simple saja. Lalu setelah model titik PHP siap, kita coba untuk membuat controllernya ya. Sama, diawali dengan tag PHP. Oke. Kita deklarasikan kelas juga dengan nama controller, karena namanya adalah controller titik PHP ya. Lalu kita juga membuat sebuah fungsi dengan nama view. Jadi view ini nanti adalah nama file yang akan kita panggil dari sisi tampilannya ya. Oke, di sini kita membuat sebuah objek untuk memanggil dan membuat objek baru dari kelas model yang kita buat tadi sebelumnya ini. Model, oke, kita panggil. Setelah itu kita mulai memanggil fungsinya. Misal kita tampung dalam variabel dengan nama data misalnya. Oke, kita panggil fungsinya dengan nama balon. Oke, balon tadi ini kan mempunyai satu parameter, yaitu berupa jumlah. Dari lagu tersebut kan kita tahu balonku ada 5, berarti nilai dari jumlah balonnya ada 5. Kita deklarasikan, kita ini beri nilai 5. Oke, sampai sini. Karena ini kita akan membuat pemanggilan dinamis, dalam artian setiap nama fungsi ini sama dengan nama file, maka kita akan mendeklarasikan sebuah nama file yang kita panggil, kita dapat dengan merujuk dari nama fungsi ini. Biar ngerti gini aja deh, langsung kita buat nama file sama dengan kita panggil nama fungsinya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi nanti setiap nama file yang dipanggil akan selalu sama dengan nama fungsinya. Setelah itu kita panggil require once. Kita panggil nama file, panggil nama file berekstensi php ya, .php. Oke, ini juga sama, simple saja seperti ini. Hanya untuk contoh saja, kira-kira seperti ini isi dari controller. Nah, setelah itu kita akan buat untuk view-nya. Nah, dari view ini isinya nanti adalah berupa HTML karena dia berupa tampilan saja. Oke, cepat saja kita buat. Misal ini doctype HTML. Oke, kita buat dulu kerangkanya. HTML, terus kita kasih head, misal kita kasih title, misal kita kasih nama judul belajar MVC konsep MVC dasar. Setelah itu dalam body ini nanti berisikan lirik lagu dari balonku ada 5 itu ya. Nah, jadi misal gini, kita akan buat dulu misal untuk lirik yang pertama kita masukkan dalam tag P ini kan, kita panggil balonku ada. Nah, karena tadi kita sudah pernah mendeklarasikan sebuah jumlah dari balon tersebut, maka kita sudah bisa memanggil nilai dari jumlah yang sudah kita definisikan tadi. Nah, ini kita bisa langsung manggil seperti ini. Kita panggil namanya tadi, ini kita merujuk ke sini ya, karena dia sudah dibuatkan objek dengan nama data,
maka ini dipanggil sebagai data. Oke, data, lalu kita panggil jumlah. Nah, ini jumlah kita dapat dari mana? Dari model tadi yang kita buat nih, jumlah. Oke, nah balonku ada 5. Terus untuk yang kedua, liriknya rupa-rupa warnanya. Oke, ketiga. Nah, di sini kan pada lirik ketiga ini akan menyebutkan beberapa warna. Tadi kita sudah mendeklarasikan warna, yaitu hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, ini kita bisa memanggilnya dengan cara perulangan di sini ya. Karena dia berbentuk array, kita bisa panggilnya dengan cara seperti ini. Kita buat dulu tag PHP-nya. Jadi ini ada PHP di dalam HTML ya. Kita buat for each misal seperti ini. Terus kita panggil namanya data, objek data tadi dari variabel apa itu? Warna. Oke, kita copy aja biar tidak salah. Warna, kita akan memanggilnya dari warna. Sebentar, buatkan indeks aja dulu. Buatkan indeks dengan nama i. Untuk selanjutnya dia dipanggil sebagai warna. Oke, seperti ini. Buat akhirnya for each. Nah, dalam sini kita harus memberikan kondisi ya. Soalnya kan kita tahu dalam lagu tersebut kan disebutkan hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, pada terakhirnya kan kita lihat polanya. Pada awalnya disebutkan satu-satu warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, kuning, kelabu, merah muda. Nah, sampai keempat warna tersebut disebutkan, tidak ada kata-kata lain. Sama seperti dengan apa yang sudah kita definisikan di sini ya. Kita beri nilai sama dengan seperti itu. Nah, di sini karena pada saat sampai pada nilai biru, nanti di depan kata biru ada kata dan. Di lirik tersebut kan hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Maka di sini kita harus memberikan kondisi. Jika tidak diberi kondisi, maka nanti liriknya menjadi rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, biru gitu. Jadi salah kan? Kita kasih sebuah kondisi di sini. Kita kasih jika indeksnya ini tidak sama dengan nilainya adalah biru. Bukan nilainya, maksudnya pemanggilan nama nilainya adalah biru. Jika dia tidak sama dengan biru, maka tampilkan warnanya. Oke, kita kasih jarak dulu biar lebih rapi nanti. Seperti ini. Nah, jika dia tidak biru, maka dia hanya menyebutkan warna, yaitu tadi hijau, kuning, kelabu, merah muda. Nah, jika selain itu, maka tampilkanlah warna yang di depannya diawali oleh kata dan. Nah, jadinya nanti pada saat dia mencapai nilai biru, maka dia akan menjadi dan nilainya, yaitu dan biru. Oke, seperti itu. Ini sudah untuk nilai warnanya. Sekarang kita buat lagi untuk lirik selanjutnya. P muda dan biru. Terus meletus balon. Nah, balon apa yang meletus? Di lagu tersebut yang meletus adalah balon hijau. Kita bisa langsung manggil juga dengan cara kita panggil objeknya seperti ini. Warna apakah yang meletus? Adalah warna hijau. Seperti ini. Door. Door. Hatiku amat kacau. Nah,
Setelah itu lirik selanjutnya, balonku tinggal. Nah, balonku tinggal, kalau di sini kan kita punya nilai jumlah yaitu 5. Dalam lagu tersebut harusnya balonku di sini harusnya sudah tinggal 4. Nah, kita bisa mengurangi nilai jumlah ini dengan menguranginya dengan nilai 1 seperti ini. Jadinya nanti nilainya yang keluar adalah 5 dikurangi 1, yaitu balonku tinggal 4. Kan ini tadi jumlahnya 5 toh. 5. Nih seperti ini, balonku ada 5. Maka di sini juga balonku ada 5, tapi liriknya ditambah, balonku ada 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi nanti keluarannya, outputnya tetap balonku tinggal 4 seperti itu. Oke, untuk lirik terakhir, ku pegang semuanya. Salah. Ku pegang erat-erat. Oke. Nah, seperti ini. Nah, simpel saja kan? Kalau kita panggil dia nanti di web browser seperti ini, namanya adalah tutorial set. Nah, karena ini belum dikasih indeks, maka kita membutuhkan sebuah file untuk mengeksekusi semuanya, yaitu kita kasih file index.php. Namun kalau kita jalankan pada web browser, kita reload ya, belum keluar apa-apa. Jadi belum ada yang bisa kita panggil dari file-file yang sudah kita buat tadi ini ya. Untuk itu kita membutuhkan pemanggilan autoload di dalam file index ini. Jadi seperti ini. Dia juga berada dalam tag PHP. Oke, kita panggil fungsi SPL autoload register. Oke, seperti ini ya. Ini fungsinya dia akan memanggil secara otomatis, atau apa ya istilahnya ya, memuat. Dia akan memuat secara otomatis semua kelas yang berada dalam file PHP yang sudah kita buat tadi. Kan ini kelas-kelas, ada kelas model, kelas controller. Nah, dia nanti ini akan melakukan register. Dia akan mendaftarkan apa saja yang akan dimuat secara otomatis. Nah, secara otomatis supaya biar gampang, kita langsung saja panggil nama kelasnya dengan ekstensi file PHP. Maka kita membutuhkan closer dengan nama, misal kita buatkan kelas ya. Kelas misal, terus kita panggil require once. Kita panggil kelas kita panggil bahasa Indonesia ya, kelas titik kita kasih .php. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, ternyata sampai sini juga tetap belum terjadi apa-apa. Namun secara sistem tidak terlihat oleh mata, saat ini sudah istilahnya sudah si file PHP ini sudah memuat file-file dari file controller dan model, dan otomatis view akan ikut karena view berada dalam controller seperti itu. Maka dari itu kita butuh untuk memanggilnya. Jadi kita membuatkan objek baru, misal namanya adalah idar. Terus kita buatkan objek baru untuk controller. Oke, seperti ini. Sekarang kita panggil fungsinya idar. Fungsinya tadi apa dalam controller? View, yaitu kita akan memanggil nama file view, yaitu di sini ya, nama file view ini yang akan kita panggil. Oke, di sini kita deklarasikan aja view seperti ini. Nah, begitu kita muat ulang, yang terjadi adalah, nah, selesai. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya.
Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Hatiku amat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, sama ya, seperti apa yang kita inginkan. Namun, itu semua kita tulis dalam sintaks-sintaks PHP dan HTML dengan menggunakan konsep dasar dari MVC. Oke, kita sudah berhasil ini. Nah, kira-kira seperti inilah cara untuk mengimplementasikan MVC. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe dan like video ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.